Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event upcoming di bulan Desember. Jadi karena menurutku ada beberapa kejadian yang benar-benar di akhir November ini udah capek. Dan minggu depan gak ada event lagi ya guys ya. Seperti yang kalian bisa lihat untuk beberapa ya. Sebelum mulai videonya, mari kita akan baca komen dulu ya, terutama ya. Ada beberapa yang baru subscribe, yang dari Interlink ID. Dia bilang gini, bang, next tambahin pengumuman siapa yang menang. Konten-konten ini bagus, cuma kalau bisa tambahin siapa yang menang biar bisa jadi referensi dan contoh menang itu kayak gimana. Nah, jadi ada beberapa tambahan ya untuk saran kayak gini. Cuma mungkin harus namain rekaman untuk buat video kosong seperti biasa. Dan mungkin ada tambahan yang kayak gini yang masih oke lah. Cuma aku pengen waktu untuk sendiri, nggak ada ngobrol sama sekali apapun. Aku pengen lakuin ini buat fokus dokumentasi. Itu tujuannya. Buat kalau ada apa-apa terjadi untuk buat pengumuman, aku akan langsung gerak buat nyari siapa sih pemenangnya. Mungkin yang dari MC-nya tahu lah gimana. Untuk jurinya ya beberapa pasti bakal masuk kok. Dan itu kemungkinan beberapa yang lain aku pengen dengarkan sesuatu apa yang terjadi di luar sana ataupun di event berikutnya. Ya mungkin adalah sarannya bagus, cuma mungkin harus butuh rekaman yang lainnya juga sih untuk event selanjutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih sarannya buat si Interlink. Nah habis itu ada beberapa untuk di si Andre ini. Anjir ya, kok rasanya ingin lihat mereka graduate ya. Ya di kain akah ya nggak mungkin sih, ada beberapa kan member kan lagi sibuk ya. Coba tanya si Velin atau nggak member yang lain. Soal gini, kalau ada beberapa yang graduate, mungkin ada yang hiatus, mungkin ada yang bisa comeback, mungkin ada yang satu aja yang keluar entah siapa gitu. Kayak ya ada satu yang graduate tapi nggak ada yang tahu ngumumin graduate entah siapa anjir. Nggak ada ngumumin member graduate di member KNA, nggak ada yang tahu sama sekali. Kenapa ada yang nanyain ini anjir? Astaga. Oke. Terus ini ya yang lain juga, ini yang terakhir ya. Jika yang dari Wota Mangang nih, dia bilang gini, buset banyak banget ya. Ada Bandung 48 atau bisa bilang MBG 48, SBY Malang, MD 48. Sekarang ini ya juga yang banyak lagi. Idol group terbesar Indonesia tuh JKT48. Memang berpengaruh di idol group di Indonesia. Sampai fansnya banyak yang membuat seperti JKT48. Keren-keren. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pujiannya. Cuma untuk mungkin ada beberapa untuk member-member yang lain untuk selain JKT48, mungkin ada beberapa untuk dari lokalnya. Aku akan bacain lah. Untuk khusus untuk member ada yang mungkin agak rada aneh ya. Itu yang terbesar di Bali adalah KNA, CJ48. KNA yang lebih terbesar ya, karena impact ya dari penonton dulu yang gede di sana. Serius. Nah, habis itu yang berikutnya ada lagi NTR48 gitu ya, itu namanya. Habis itu yang ketiga ada dari idol dari Singaraja. Jadi namanya adalah SGR48. Itu bener-bener aku mikir ini kenapa harus namanya sebelumnya itu kan apa ya, kita ya Mas Eka ya. Jadi kalau idol membernya banyak, habis itu dijadiin sebagai SGR48 seperti itu. Jadi singkat SGR itu adalah Singaraja. Oke. Nah habis itu tiba-tiba talent untuk mencari beberapa idol dimasukin dengan hal yang sama. Apa itu kira-kira? DZ48. Nah, DZ48 ini adalah beberapa untuk talent buat khususnya untuk di DZ. Ibarat DZ itu adalah panjangannya ada Zenita. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa, ya ada sekitar 1 2 3 4 ya. 4 idol lokal dari JKT48 di Bali. Jadi, kalau udah inget ya, yang 4 lokal ini bakal apa ada muncul lagi, apa sudah cukup bagiku.
Kalau ini bakal nambah lagi, gue nggak tahu lagi harus ngapain. Sudah cukup lah. Mungkin kenapa nggak harusnya namanya DPS 48 gitu loh, dan pasal 48. Tau-taunya malah ngambil ke KNH. Itulah namanya, mereka ambil yang lebih cocok lah daripada yang lain di kota-kota kayak gitulah. Oke, gue kasih atas sarannya ya. Oke, mari kita untuk mulai pembahasan di video kali ini ya. Nah, mari kita mulai pembahasannya di video berikut ini. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah event upcoming di tanggal 10 Desember ya guys ya. Nih kalau aku lihat ya, ada yang dari yang ku perhatiin ya, untuk jurinya ada Nona Aruna alias Kaapi untuk Coswall Competition, dan di sini untuk G-Dance Cover Competition ada yang dari Kenza Mori, yaitu leadernya dan pelatih dari KNA 0048. Dan di sini ada Anggi juga ya, dan juga berupa dance performer yang mereka lakuin apa aja sih, mungkin ya ketolong sendiri gimana. Nah itu untuk total hadiahnya sekitar 3 juta rupiah. Nah itu lumayan. Untuk sponsornya ada dari Ubud Corner, Naga Sangka, UC Silver Gold ya gitu. Nah untuk yang ini kan udah hari terakhir kan ya, jadi seperti itu. Untuk G Dance Cover Competition registrasi silahkan bisa daftar dulu dari sekarang, kalau enggak ya ini bakal maksimal jadi 10 peserta. Kayak ini bakal udah cukup ya, bener-bener udah cukup. Kalau ada pas hari H bakal daftar lagi, siap-siap aja, ini bakal jadi technical meeting yang buat kalian ya, untuk G-Dance Cover Competition. Untuk Oswaldnya biasanya daftar lewat OTS ya guys ya. Untuk PD partner ada Wibu Fest dan Wii Project. Nah, pertama ini Event Kos Bali ini adminnya siapa ya? Aku pengen ketemu sama orang itu. Aku pengen mau masukin ke Event Kos Bali. Entah dia mau datang atau enggak, ya Event Kos Bali aku gak akan masuk. Itu alasan kenapa aku pengen ketemu orang itu. Minimal satu, nyari orang itu. Oke. Nah, untuk supportnya di sini adalah Topia dan tim Paus. Oke, ada beberapa kalau mereka melakukan sesuatu buat kerjaan tuh ya benar-benar antusias banget ya untuk ikuti G-Dance Cover Competition. Tahu itu G-Dance-nya apa? Javan Dance Cover. Ya, itulah alasannya. Kalau kalian baca captionnya, kalian bisa cek di sini ya guys ya. Sudah jelas ya guys ya. Nah, kalau kalian gak bales soal DM komunitas, kalian bisa hubungin langsung ke kontak personnya, langsung ke Wisnu. Kalian bisa cek nomornya, habis itu nomornya ada lagi satu untuk per person, hubungin ke Pablo. Oke, ngerti gak sih? Ya, jadi seperti itu informasinya. Oke, kalau ada apa-apa kalian persiapkan untuk update kedepannya. Kita bakal bikin konten lagi. Kalau ada event, aku akan umumin di DM di Instagram. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini untuk event yang kalian lihat, ada beberapa yang kalian lihat sendiri. Untuk sesi roll ya, ada 3 event dalam bulan ini, yaitu tanggal 20 eventnya Kenny Day, entah apa itu, Kenny Day 4.0, 4.0, 3.0, apalah segala macam. Tanggal 25 Senin, tapi tanggal 25 gimana ceritanya anjir. Terus yang terakhir hari Minggu adalah tanggal 31 Desember. Oke. Gue ngerti sekarang entah kenapa mereka ngambil di tanggal gitu. Nah, iya, pokoknya itulah. Oke, yang berikutnya ini adalah salah satu yang di-share oleh Dewani. Nah, apa ini? Mari kita lihat dulu bersama-sama. Nah, jadi seperti ini. Untuk nama judul eventnya adalah Sweet 17 Dwi Pahara Bali, yang dari Yayasan Dwi Pahara, yang dari kampus Jepang ya, apa dari sekolah mungkin ya,
silahkan tulis komentar di bawah. Untuk cosplay competition untuk SMA dan umum, masalahnya gini, apakah ini bakal dicampur atau enggak? Kalau bisa dipisah dong. Khususnya gini, ada yang dari Kids Cosworld itu kan di umur 15 tahun, habis itu di SMK, terus habis itu umum. Kalau ini bakal dicampur, anak-anak dari Denpasar yang bakal datang ke Bangli ke eventnya Dwi Pahara begitu. Untuk juaranya, juara 1 dari 2 juta, habis itu juara 2 1,5 juta, habis itu juara 3 adalah 1 juta. Jadi total price-nya adalah 4,5 juta. Itu total price ya. Untuk syarat ketentuannya ini gini. Peserta adalah siswa-siswi SMA sederajat yang tercatat sebagai siswa-siswi di sekolah pendaftaran dan terbuka untuk umum. Oh, bagaimana ini ya? Sebentar, aku bakal tiba-tiba buka apa terjadi nanti ya. Ya, oke, kayaknya ini bakal terbuka untuk seperti biasa ya. Terus untuk yang kedua, setiap peserta diwajibkan untuk menggunakan kostum berkarakter yang bernuansa dengan Jepang, misalnya anime, manga, game, tokusatsu. Ingat, bukan fan art dan bukan OC. Yes, seperti itu. Kalau OC, dia gak akan masuk di list pemenang. Oke, ingat itu. Habis itu yang ketiga adalah diperbolehkan gross dress. Oke. Tapi biasanya kalau harus benar-benar menjiwai banget ya, nggak kayak yang kostum-kostum itu kayak agak nyeselin gitu loh. Seriusan, yang ghost dress yang made itu nyeselin. Seriusan. Terus berikutnya, kostum yang digunakan merupakan kostum yang belum pernah menjadi juara pada lomba sebelumnya. Oke. Habis itu kostum yang digunakan tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak memuat pornografi secara terbuka secara berlebihan. Begitu. Untuk pendaftarannya dimulai dari tanggal 27 November sampai tanggal 9 Desember. Untuk pelaksanaannya di tanggal 15 Desember. Oke. Untuk lokasinya berada di Jalan Kresna nomor 87 A, Matrakarjo yang Gabi, Tembuku, Bangli. Jadi kalau kalian bisa, sekalian scan aja dulu untuk pendaftarannya. Tapi kalau aku ingat lagi ya, ini Cosworld ya, ingat. Kadang yang harus perlu ditambahkan adalah durasi ya. Butuh durasi. Habis itu konsepnya apa? Ntar. Kalau biasa cosplay competition itu harus butuh background sama properti itu perlu ya. Itu hanya buat cosplay competition. Ini julukannya beda antara cosplay, antara cosworld. Ingat sekali gini buat Yayasan Dwi Pahara. Kalau mau bikin lomba cosplay competition antara cosworld competition itu dibandingin ya. Entah itu harus ngambil konsepnya, itu kan pertama kali ya. Jadi mereka harus ambil di Cosworld doang. Itulah alasannya kenapa harus event pertama Cosworld. Terus setelah lama-lama di tahun depan lagi mungkin bakal jadi Coscom, tapi harus bikin konsepnya berbeda dan harus ada peraturan tertentu. Ya kalau Coscom itu harus ada properti. Ingat ya, audio. Ingat, yang kau perlukan di sini adalah background musik. Habis itu sama apa lagi? Background video. Habis itu yang ketiga adalah properti. Properti itu buat scene-nya kayak apa biar bisa lebih jelas. Paham ya? Oke. Jadi itu ya untuk Coscom. Tapi lain kali kalau mau bikin acara harusnya nih harus tulisnya Cosworld, oke? Tolong ya. Baru pertama kali ada event di Bangli, udah kayak syaratnya ada yang kurang gitu. Syarat ketentuannya kurang banget. Ya, tapi ada satu hal, minimal kalau ada juri
diundang siapa, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti bakal beberapa untuk yang jurinya bakal biasanya Ken Kasuto, misalnya Takashi Reisa, misalnya Novan, misalnya apalagi selain itu Faris, entah itu beberapa yang lain yang mereka diterima tawaran tersebut. Tapi kalau entah itu mau mengisi acara ya silakan aja. Tapi untuk media partner apalagi dari Singaraja ya ada sih yang dekat dari Bangli itu ke Singaraja. Nah mungkinan Anchor Alastair yang bakal handle di sana, cuma dia bakal datang ke Bangli buat mengisi acara, dan itu pun performernya siapa itu saja ya guys ya. Ya begitulah semacam yang gue saranin. Ada beberapa yang lainnya juga, mungkin ada yang kurang atau ya pas, nanti bisa tulis kolom di komentar ya guys ya nanti ya. Oke, berikutnya. Nah jadi seperti ini yang kalian bisa lihat kayak gini guys ya. Untuk beberapa Getsekai 3.0 yang tempat yang berada di Amphitheater Restore Ubud. Wah, di Ubud ya, tanggal 30 Desember guys ya. Nah untuk ada beberapa kerjasama dari Deguri Mori sama DZ, dan satu lagi ada GXCC Event Consultant ya. Jadi seperti itu yang kalian bisa lihat ya. Nah untuk jurinya ada yang kalian bisa lihat di sini adalah si Rocco alias Farlin, terus ada si Chris Parker dan Ann Silver ya. Jadi kemungkinan udah mau dekat tahun baru ya, seperti itu. Terus untuk performer ada DZ48, untuk MC ada Dealalala pokoknya gitu lah namanya. Terus ada satu lagi dari Andrea Rubijen ya, begitulah. Terus untuk pre-entry ingat masuk gratis ya guys ya. Untuk jenis lombanya yang satu kategori di jenis event ini ada yang dari cosplay competition, idol party, dan mini games ya. Lumayan lah, oke lah itu. Terus untuk dari beberapa media partner ada yang dari We Project, Wibu Fest, Event Coast Bali, dan DZ. Oke, itu aja yang aku perhatiin ya sejauh ini. Dan ya ada beberapa sponsorship dari WJ dan Psycho Gotra. Psycho siapa lagi coba? Ya begitulah. Terus admin sponsornya yang dari Valen. Untuk admin registrasi silahkan hubungi ke Kevin. Oke. So ya itu aja pembahasan kali ini. Kalau ada apa-apa terjadi silahkan bisa hubungi ke DM story. Kalian bisa hubungi ke IG saya. Kalian ya segitu aja ya informasi kali ini. Kalau ada apa-apa terjadi silahkan bisa hubungi ke DM Instagram saya. Kalau ada update, kalau ada mengenai event-event apa gitu kayak ya kita infoin aja nanti untuk kedepannya. Oke, kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.